Assalamualaikum. Bersiap memberi salam. Ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Aliska? Hadir. Oke, hadir semua ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Tempat mencari ilmu pengetahuan. Dalam pendidikan, belajar merupakan keseluruhan proses kegiatan ini. Belajar adalah proses orang mencoba untuk Kamu kenapa? Saat ulangan harian tadi, aku tidak bisa menjawabnya dengan benar. Memangnya semalam kamu belajar? Ya, belajar. Yakin. Coba kamu ingat lagi. Semalam aku WhatsAppan, terus main game sampai jam berapa? Sampai subuh. Iya ya. Harusnya aku hal sekecil apapun itu janganlah dianggap remeh, termasuk dalam hal belajar. Karena sukses tidak akan diberikan begitu saja kepada orang yang malas. Sukses itu harus diperjuangkan. Memperjuangkannya dengan cara menciptakan kondisi belajar yang baik, mengatur waktu belajar dengan tepat, serta menyelesaikan segala tugas-tugas dan pekerjaan dengan cepat. Karena belajar memperluas wawasan tentang ilmu pengetahuan. Seperti yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi, hiduplah seolah engkau mati besok, belajarlah seolah engkau hidup selamanya. Umur seseorang tak ada yang tahu, namun terus belajar adalah kewajiban. Karena sukses kamu, ya tergantung usahamu. Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini dengan melalui model problem based learning diharapkan peserta didik dapat mengidentifikasi topik, teks, laporan hasil observasi dengan tepat. Dan yang kedua, peserta didik dapat menemukan gagasan utama teks laporan hasil observasi dengan tepat. Jadi hari ini penilaian yang akan Ibu gunakan yakni ada LKPD yang akan Ibu berikan, dan nantinya akan ada penilaian sikap yang akan Ibu ambil yakni beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua bergotong royong, dan yang ketiga yakni bernalar kritis. Itu untuk penilaian sikapnya. Dan penilaian presentasi akan Ibu ambil juga nanti pada saat pertemuan kedua, dan terakhir nanti penilaian evaluasi pembelajarannya sumatif, asesmen sumatif yang akan Ibu berikan kepada kalian. Oke? Gambar apa yang kalian lihat? Ada di dalam kereta. Bagaimana situasinya? Sepi, berjarak. Mungkin ini pada saat apa? COVID-19, pandemi COVID-19. Nah, dari apa yang kalian lihat, kita sudah namanya melakukan apa? Observasi. Apa itu observasi? Coba buka KBBI kalian.
observasi. Artinya apa, Christian? Meninjau secara cermat sebelum praktik mengajar. Meninjau, iya kan? Meninjau, mengamati. Jadi menurut KBBI, observasi itu adalah peninjauan secara cermat. Ya, berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan teks laporan hasil observasi adalah tulisan yang dibuat berdasarkan hasil pengamatan atau tulisan yang mengemukakan fakta-fakta yang diperoleh melalui pengamatan. Ciri adalah ide atau pokok pembicaraan dalam teks atau karangan yang menggambarkan keseluruhan isi karangan. Biasanya topik bersifat umum. Jadi topik sama dengan tema. Topik sama nggak dengan judul? Beda. Kalau topik dia menggambarkan seluruh isi karangan. Yang kedua, gagasan utama atau ide pokok, yakni inti pembicaraan yang ada dalam suatu paragraf. Nah, kalimat utama adalah kalimat yang berisi gagasan utama atau pokok permasalahan yang menjadi dasar suatu cerita atau paragraf. Anak-anak, ciri kalimat utama adalah kalimat utama harus dapat berdiri sendiri. Artinya, kalimat utama tidak boleh terdapat kata-kata rujukan seperti itu, ini, tersebut, dan sebagainya. Saling madu. Nah, anak-anak, sekarang tentukan di mana kalimat utamanya. oke, kalimat utamanya di mana? Coba baca lagi. Di awal atau di akhirnya? Kita lihat ya. Kalimat utamanya yang mana dulu? Oleh lebah pekerja. Dalam kehidupannya Lebah mempunyai sistem pembagian kerja yang baik. Kita lihat ya. Ya, kalimat utamanya adalah dalam kehidupannya Lebah mempunyai sistem pembagian kerja yang baik. Sementara gagasan utamanya adalah sistem pembagian kerja. Begitu ya anak-anak. Oke, Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian. Perhatikan petunjuk mengerjakan LKPD-nya. Yang pertama, bacalah teks berikut dengan teliti. Boleh digaris saja. Yang kamu dapat paragraf keberapanya? Nggak dapat kan? Boleh digaris saja. Mana yang dapat paragraf ke-1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ya. Digaris mana kalimat utamanya dulu. Kalian kasih kalian bagi setiap temennya dapat paragraf keberapa ya. Terus kalian garis bawahi aja. Contoh Rafa dapat paragraf ke-1. Cari kalimat utamanya dulu ya. Cari dulu kalimat utamanya, habis itu kalian garis. Setelah itu kalian temukan gagasan utamanya yang mana. Contoh, si Rizky nyata dapat paragraf pertama. Cari dulu kalimat utama dari paragraf pertama ini mana. Ada tadi ya di kelompok ini enggak sih yang Ibu lihat? Ini. Mulai dari kelompok 5. Kelompok 5 silakan ke depan sampaikan hasil diskusi dengan teman-teman kalian. Pertama apa? Ide pokok paragraf pertama adalah jalanan di Indonesia ramai oleh sepeda motor. Lanjut. Ide pokok paragraf kedua adalah sepeda motor adalah alat transportasi yang digerakkan mesin. Ide pokok paragraf ketiga adalah harga sepeda motor terjangkau. Ayo lanjut. Perkenalkan dulu, kamu dari kelompok berapa?
Perkenalkan, nama saya Rani Auzilia Adetri dari kelompok 4. Izin bertanya kepada kelompok 5. Di usia berapakah seorang warga negara Indonesia boleh mengendarai sepeda motor dan mengapa warga Indonesia harus memiliki surat izin mengemudi? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Krisya Andreas dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, kenapa sebagian besar rakyat Indonesia ingin lebih memilih menggunakan sepeda motor sebagai alat transportasi pribadi? Oke, lanjut, ada lagi? Tolong cari kata penghubung yang ada di dalam teks kalian. Konjungsi atau kata penghubung. Oke, silakan dijawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari Tidak. Saya akan menjawab pertanyaan dari Rani kelompok 4. Rani ya, mana Rani tadi? Oke, Sepeda motor hanya boleh dikendarai oleh warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas dan sudah memiliki surat izin mengemudi. Jika ada pengendara sepeda motor berusia di bawah 17 tahun, mereka akan dikenakan sanksi tilang. Udah, itu aja. Ada yang ingin menanggapi lagi? Puas nggak dengan jawabannya? Tadi pertanyaannya apa? Mengapa sepeda motor harus digunakan dari usia berapa? 17 tahun. Terus apalagi tadi yang kedua? Dan mengapa? Harus memiliki surat izin mengemudi. Kenapa harus memiliki SIM? Pengendara sepeda motor diwajibkan. Karena apa? Bisa nggak? Dikarenakan nama saya Didi Degawiani, saya dari kelompok 3. Jadi saya akan membantu jawab pertanyaan yang diberikan oleh SIM idealnya merupakan bukti bagi seseorang bahwa diri dapat dalam mengemudi kendaraan yang dia miliki, mematuhi dan memahami seluruh peraturan lalu lintas, serta tidak membahayakan diri dari orang lain. Terima kasih. sepeda motor banyak digunakan di Indonesia karena harganya cukup terjangkau. Dengan uang 15 juta rupiah, orang sudah bisa memiliki sepeda motor baru. Kami dari kelompok 5. Sekian dari kami kelompok 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggota saya Hafiza Dwi Ramadhani. Saya Rani Auzilia Adetri. Engkau. Ide paragraf 4, sepeda motor sebagai alat transportasi pribadi. Ide pokok paragraf 5, sepeda motor dikendarai warga berusia 17 tahun ke atas dan memiliki SIM. Bermanfaat sebagai alat transportasi pribadi. Ia digunakan untuk pergi bekerja karena termasuk salah satu alat transportasi yang hemat. Dampak negatif dari pengendara sepeda motor adalah salah satunya dapat menyebabkan polusi, menekan sanksi tilang, dan menyebabkan risiko kecelakaan. Iya, kalau lanjut 5. Penulisannya sepeda motor di Indonesia. Awal kalimat, oke benar ya, kalau judul kalian boleh menggunakan seluruhnya huruf kapital atau depannya saja, kecuali di ke dan dari kata penghubung itu baru huruf kecil atau seluruhnya huruf kapital kalau mau penulisan judul. Ide pokok paragraf pertama, oke, tulisan 4. Pribadinya P-nya kapital di sini, seharusnya tidak.
Kalian kalau nulis huruf P, ya, P-nya itu agak panjang kakinya. Kalau kalian pendek kakinya, lebihnya kayak P kapital jadinya. Di dunia, pisah atau sambung? Silakan kalian pegang HP kalian. Ibu kasih link untuk penilaian sumatif kita hari ini, ya. Semuanya pegang HP, ya. Pegang HP kalian. Ibu akan mengirimkan link ke kalian. Udah? Silakan buka. Jangan lupa tulis nanti di akhirnya, setelah kalian finish baru kalian menuliskan nama. Diklik aja di A, B, C atau D-nya. Silakan baca teksnya terlebih dahulu. Baca dulu teksnya, kalian jawabnya di ini udah ada di pilihan A, B, C atau D. Diklik aja, diklik. Baca dulu teksnya terlebih dahulu. Dibaca dalam hati. Baca dalam hati. Baca dalam hati, baca dulu. Dari pembelajaran kita hari ini, kita simpulkan ya bersama-sama bahwa dalam teks laporan hasil observasi tadi kita menemukan adanya kata penghubung. Apa saja yang ditemukan tadi? Yaitu sedangkan, maupun, dan, atau, karena, jika. Banyak. Menemukan gagasan utama. Gagasan utama sama nggak dengan ide pokok? Sama. Temukan dulu kalimat utama. Dari menemukan gagasan utama kita bisa menemukan topik. Topik sama dengan judul? Topik apakah sama dengan judul? Tidak. Topik sama dengan tema. Untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang struktur teks laporan hasil observasi. Ibu akhiri pertemuan hari ini. Iya, sebelum mengakhiri, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.